wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Terpadu Al-Istiqomah, rekan-rekan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Guruh, ada penghulu, ada penyuluh, dan para santri, para siswa MA Terpadu Al-Istiqomah yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur bisa bersilaturahmi, dan pertama kami sampaikan permohonan maaf bahwa Pak Kepala KUA tidak bisa langsung hadir karena beliau hari ini ada kebetulan Pak menuju berobat di Asipa. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan. Yang kedua, saya sangat berbahagia karena bisa bersilaturahmi dengan Pak Kepala. Ternyata Pak Kepala ini, Pak Uswah ini, teman saya waktu di IAIN. Sebelum dulu IAIN, sekarang UIN Bandung. Beliau adik tingkat saya di Fakultas Adab. Beliau jurusannya jurusan SPI Sejarah. Beliau jurusan Sejarah Peradaban Islam. Saya jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Sekarang itu, kalau dulu namanya Fakultas Adab, sekarang Fakultas Adab dan Humaniora. Jurusannya ada jurusan Bahasa Sastra Arab, Bahasa dan Sastra Inggris, ada Sejarah Peradaban Islam. Pak Uswah, kita bisa terima kasih Pak. Dan yang kedua, kami ucapkan terima kasih juga atas penyambutan dari KUA, diberikan kesempatan untuk memberikan bersilaturahmi dengan para santri, para siswa. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat. Pak Kepala tadi pas terutama anak-anak perempuan ini ketika menyebutkan KUA rada beda seri nanti gitu. Ada senyum. Ketika mendengar ada penghulu di sini, ada penyuluh. Tujuan kami datang ke MA Terpadu Istiqomah ini pertama silaturahmi ya. Dari Kantor Urusan Agama mungkin secara langsung silaturahmi ke para siswa baru pertama kali ini. Meskipun kami beberapa kali sebelumnya datang ke sini bersilaturahmi dengan tujuan yang lain. Yang kedua, ada bimbingan perkawinan. Akan berikan bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan itu di Kantor Urusan Agama. Tahu kantor KUA Gunung Guruh? Sudah tahu belum? Belum ya? Nanti ke sana ya. Kantor Urusan Agama KUA ini selain melayani pencatatan pernikahan juga melayani bimbingan perkawinan. Nah, bimbingan perkawinan itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, bimbingan perkawinan bagi usia sekolah. Ini ya, usia aliyah, SMA, SMK yang disebut dengan BRUS itu, bimbingan remaja usia sekolah. Bukan digiring untuk cepat nikah, bukan. Kalau maksudnya jangan dulu nikah gitu. Yang kedua ada bimbingan pernikahan bagi usia nikah, BRUN disebutnya. Sasarannya para mahasiswa, mereka sudah usia nikah. Bagaimana mereka mempersiapkan pernikahan, menghadapi pernikahan, karena pernikahan itu perlu persiapan. Yang ketiga, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Ini yang sudah daftar ke KUA, yang sudah menentukan tanggal pernikahannya, bimbingan perkawinan. Ya. Yang keempat, bimbingan keluarga sakinah bagi mereka yang sudah melangsungkan pernikahan. Pun kita masih dibimbing. Berikan bimbingan 5 tahun pernikahan. Bagaimana, apakah masih tetap itu pasangannya atau sudah ganti,
atau sudah tidak ada pasangannya. Nah, khusus sekarang bagi bagi siswa ini, BRUS ya, BRUS bimbingan remaja sekolah, bagaimana membekali para siswa ini memberikan life skill. Life skill itu keterampilan hidup, bagaimana para siswa sekalian memahami diri apakah potensi yang ada di diri kita, kelebihan apa yang kita miliki, kekurangan apa yang kita miliki, sehingga kelebihannya bisa kembangkan, kekurangan yang kita miliki sehingga kita perbaiki. Kita belajar bagaimana kekurangan yang ada di diri kita ini menjadikan sebuah pemicu untuk berusaha lebih baik. Nah, sehingga di usia ini kita menguatkan diri kita, memberikan keterampilan di diri kita, keterampilan komunikasi, keterampilan bekerja sama, ya, keterampilan hidup, keterampilan menyelesaikan permasalahan. Nah, kita belajar itu sehingga kita punya bekal-bekal dasar yang akan menjadikan life skill kita, yang akhirnya nanti menjadikan brand kita. Sekarang saya istilah personal branding. Bagaimana kita melabeli diri kita masing-masing yang menjadikan bekal hidup kita nanti. Tadi ada punya keahlian di bidang qiraat, kembangkan, ya, kembangkan. Jadi ada yang keahliannya ceramah, kembangkan. Ada keahlian menulis, ada keahlian kaligrafi, ada keahlian bongkar mesin, ada keahlian baca kitab. Itu brand kita. Ketika kita butuh ahli mesin, teman saya ada, gitu, ahli, gitu, itu life skill. Yang kedua, di tujuan dari BRUS ini, bagaimana para siswa memahami untuk menunda usia perkawinan, ya. Jadi jangan dulu berpikir akan ke KUA daftar nikah, jangan dulu ya. Kenapa? Karena belum waktunya. Belum waktunya. Sekarang waktunya mempersiapkan diri dengan bekal ilmu dan keterampilan-keterampilan. Itu ya. Kenapa? Karena masih banyak juga yang hari ini yang ke KUA datang untuk nikah usianya masih di bawah umur. Disebut bawah umur itu usia di bawah 19 tahun. Di Undang-Undang Perlindungan Anak, usia di bawah 19 tahun itu dikategorikan masih anak. Masih anak-anak. Ya kan ini masih di bawah 19 tahun kan ya? 18 tahun? Wah, ya di Undang-Undang Perlindungan itu masih anak-anak. Jadi jangan dulu nikah. Jadi kalau nikah berarti menikahkan anak-anak. Undang-undang perkawinan itu baru bisa membolehkan dicatat di KUA pernikahan ketika usianya lewat dari 19 tahun. Ya. Di bawah 19 jangan dulu. Kemudian juga ini akan berimbas ketika usia perkawinannya masih di bawah umur, belum siap secara mental, secara fisik, ya, secara pengetahuan, sehingga mengakibatkan timbulnya bermasalah. Ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan data yang ada, bahwa usia perkawinan anak ini banyak terjadi permasalahan. Permasalahan bagi dirinya, bagi pasangannya, bagi anaknya, bagi orang tuanya. Banyak masalahnya. Kenapa? Karena belum siap. Dari sisi reproduksinya belum siap. Kesiapan mentalnya belum siap. Fisiknya belum siap. Makanya disiapkan dulu. Itulah kami datang ke sekolah-sekolah ini memberikan penyuluhan, memberikan kesadaran kepada para siswa sekalian, jangan dulu melakukan pernikahan. Artinya hindari hal-hal yang akan mendekatkan ke perbuatan-perbuatan yang terlarang, yang menjurus ke pernikahan. Bekali dulu diri kita, persiapkan dulu diri kita, ya, dengan keterampilan-keterampilan yang nanti yang akan menjadikan kita bekal di masa yang akan datang. Ya. Nanti kalau sudah waktunya, sudah waktunya.
Dan kita pun memberikan kesadaran juga, bukan berarti para siswa sekalian tidak punya cita-cita menikah. Harus target usia nanti usia sekian tahun, 25 tahun ya. Perempuan usia 20 berapa tahun, 22 tahun, 23 tahun ya, 25 tahun nikah. Jangan juga ada pemikiran seperti sekarang itu orang yang tidak mau menikah. Ada. Bukan hanya di luar negeri, di Indonesia pun ada kelompok yang tidak mau menikah. Kita sebagai umat Islam tentu nikah itu adalah syariat agama, ya, syariat agama, dan kita harus mau menjalaninya, dan jadinya adalah bagian dari ibadah ketika sudah sampai pada waktunya. Nah, itulah yang sebagai pengantar yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang pertama acara ini bisa berjalan dengan baik, para siswa sekalian bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Nanti kita interaktif ya, kita diskusi seperti apa remaja yang berkarakter, remaja yang Qurani ya. Dan ada beberapa materi yang disampaikan. Yang pertama, materi yang akan disampaikan pada ini, yang pertama filosofi Bruce, yang kedua kesehatan remaja, yang ketiga membentuk remaja keren Qurani ya. Nanti ada model-model Quran seperti apa remaja ini. Begitu. Dan marilah kita sama-sama buka bimbingan remaja usia sekolah di Madrasah Aliyah Terpadu Al Istiqomah dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.